Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan manajemen. Untuk teman-teman semua yang belum memahami tentang pengambilan keputusan manajemen, silakan menyimak video kali ini. Pengertian pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut J.R. Terry. J.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif mungkin. Yang kedua yaitu menurut Cloud. Cloud mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Yang ketiga yaitu menurut Harold dan Cyril. Harold dan Cyril mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Dan yang terakhir yaitu menurut Pesyagan. Pesyagan mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematif terhadap suatu masalah pengumpulan fakta dan data penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian dari pengambilan keputusan yaitu melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau diputuskan, ada beberapa tahap mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Di sini suatu objek digolongkan dengan simbol atau angka yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Contoh nomor, plat nomor kendaraan bermotor. Nomor dan huruf pada kendaraan bermotor menerangkan tempat kendaraan yang bersangkutan terdaftar. 2. Skala ordinal atau skala pengukuran yang bersifat kualitatif yang menunjukkan adanya jenjang urutan preferensi yang dikaitkan dengan tujuan atau kondisi yang ditentukan untuk mempermudah pengambilan suatu keputusan. Setiap hasil dari alternatif diberikan nilai dengan jenjang nilai atau keartiannya terhadap sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. 3. Skala interval adalah suatu skala yang memiliki ciri-ciri skala ordinal yang selisih dari setiap angka atau jenjang preferensi dari skala tersebut diketahui besarnya kemudian pengukurannya. Contoh dari skala ini adalah suatu perusahaan industri yang biasanya mengangkut kombinasi pemakaian bahan baku untuk membuat suatu barang atau suatu produk. Selanjutnya yang keempat adalah skala ratio, adalah suatu skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Pengukuran skala ratio untuk pembuatan keputusan yang paling mudah dilakukan karena langsung diketahui perbedaan dan perbandingan antara jenjang nilai dari setiap alternatif. Yang kelima yaitu skala absolut, merupakan ukuran kuantitatif yang jelas, nyata, dan dapat dibandingkan secara langsung. Skala absolut digunakan dalam situasi atau kondisi keputusan yang tidak terstruktur yang banyak dijumpai dalam masalah-masalah kreatif dengan skala pengukuran nominal, ordinal, dan interval. Saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, ada 5 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan
perasaan yang bersifat subjektif. Maksudnya mudah terkena sugesti dan pengaruh dari luar. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, waktu yang digunakan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan selalu kurang baik karena sering mengabaikan dasar-dasar pertimbangan. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional ini bersifat objektif, maksudnya logis dan lebih transparan serta konsisten. Dalam memaksimalkan nilai ada batas kendala tertentu untuk mendekati kebenaran apa yang diinginkan. Ada beberapa hal dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama yaitu kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Yang kedua yaitu orientasi tujuan, di mana kesatuan pengertian tujuan yang apa yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pengetahuan alternatif, di mana seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat yaitu preferensi yang jelas, di mana alternatif bisa digunakan sesuai kriteria yang ada. Kemudian yang kelima hasil yang maksimal, di mana pemilihan alternatif yang terbaik berdasarkan hasil ekonomi yang sangat maksimal. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta ini bisa memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan bisa lebih tinggi sehingga orang bisa menerima keadaan apa yang dibuat tersebut. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, di mana pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dalam pengalaman yang dimiliki seseorang bisa memperkirakan keadaan maupun sesuatu, serta bisa memperhitungkan untung, rugi, maupun baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini bisa dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Hasil keputusan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentik, tetapi bisa menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya bisa dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaguran. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan di suatu manajemen atau organisasi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama yaitu keadaan internal organisasi. Keadaan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam suatu organisasi. Keadaan ini meliputi dana, keadaan SDM, kemampuan karyawan, dan kelengkapan dari peralatan organisasi. Yang kedua adalah keadaan eksternal organisasi. Keadaan ini berkaitan dengan apa yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah politik, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga adalah tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut memiliki beberapa sifat, yaitu akurat, up-to-date, komprehensif, relevan, dan memiliki kesalahan yang kecil. Yang keempat adalah kepribadian dan kecakapan. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan meliputi kebutuhan, inteligensi, keterampilan, dan kapasitas penilaian yang baik. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video